Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di pertemuan yang pertama di materi Sejarah Indonesia kelas 11 MA Darul Quran. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Nah, mari kita bahas. Nah, ini adalah pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan yang pertama. Kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme itu apa, lalu latar belakang bangsa Eropa ke dunia timur, penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia, dan masuknya kekuatan asing di Indonesia. Lalu adalah akibat dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apa itu kolonialisme dan imperialisme? Nah, jadi kolonialisme atau bangsa lain kalau digabungkan yaitu suatu sistem yang digunakan dalam menjalankan politik kedudukan. Sedangkan imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Nah, jadi bisa dibedakan antara kolonialisme dan imperialisme. Kalau kolonialisme itu adalah suatu sistem yang digunakan dalam menjalankan politik pendudukan, sedangkan imperialisme yaitu suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Nah, itu dia tentang kolonialisme dan imperialisme. Berikutnya latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Asia tentu tidak hadir secara tiba-tiba. Pada awalnya, kolonialisme dan imperialisme Eropa bukanlah dilatar belakangi oleh ambisi untuk menguasai dan menjajah bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Tujuan utama mereka adalah bangsa Eropa adalah berdagang. Mereka membeli barang-barang yang langka di pasar Eropa, terutama rempah-rempah. Nah, yang jadi latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia itu yang pertama itu adalah jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui jalur pelayaran. Yang ketiga adalah penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi itu bulat. Lalu didukung lagi poin keempat penemuan kompas. Dan yang terakhir adalah semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Nah, selain latar belakang yang ada di sini tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia itu adalah untuk mencari rempah-rempah. Nah, dari poin-poin yang 5 ini hanya bagian dari segelintir tujuan-tujuan atau latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, ini adalah peta perdagangan atau perjalanan dari Eropa menuju Indonesia. Nah, penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia itu dipelopori oleh dua negara. Yang pertama adalah Portugis, yang kedua adalah Spanyol. Masuknya kekuatan asing di Indonesia, pengaruh dengan kekuasaan kolonialisme Portugis dan Spanyol di Indonesia. Lalu nanti kita akan membahas tentang pembentukan kekuasaan kolonial dan imperialisme Belanda di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh kekuasaan Prancis di Indonesia. Dan yang keempat adalah masa kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Portugis di Indonesia. Penjelajah pertama yaitu adalah siapa namanya nih? Nah, berhasil mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1487. Kemudian Vasco da Gama menginjak kaki di Caliut pada tahun 1498. Setiap daerah yang baru memasang batu padra, yaitu batu tertulis dengan simbol gambar bola dunia. Tujuan dan upaya keberhasilan adalah tujuannya yang pertama adalah tujuan ekonomi untuk mencari keuntungan yang besar dari hasil perdagangan rempah-rempah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan,
bahwa tujuan utama bangsa Eropa ke Indonesia itu adalah untuk mencari rempah-rempah. Yang kedua adalah tujuan agama untuk menyebarkan agama Nasrani. Selain mereka mencari rempah-rempah, mereka juga menyebarkan agama mereka, yaitu agama Nasrani. Yang ketiga adalah tujuan petualangan untuk mencari daerah jajahan, menguasai wilayah perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara. Selain mereka berdagang dan juga menyebarkan agama, tujuannya itu adalah mencari daerah jajahan untuk dijadikan tempat mencari keuntungan. Nah, ini Alfonso del Albuquerque bersama armadanya berhasil menaklukkan Malaka, Selat Malaka ya ini, pada tahun 1511 dan sampai di Maluku tahun 1512 dan bersahabat dengan Ternate. Nah, ini Selat Malaka yang ditaklukkan. Pengaruh kekuasaan kolonialisme Spanyol di Indonesia. Ingat perjanjian Tordesillas? Bangsa Spanyol berlayar ke arah barat. Para penjelajah Spanyol antara lain, nah ini, silakan kalian baca. Ada dua yang melakukan pelayaran di benua Amerika, lalu ada yang sampai ujung selatan Amerika dikenal dengan Selat Magelhanes dan menyeberang Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina tahun 1521. Nah, ini yang ketiga. Sebastian del Cano tiba di Maluku tahun 1521 setelah melalui Filipina, Kalimantan Utara, kemudian langsung ke Tidore. Portugis yang telah dahulu berada di Tidor tidak mau tersaingi, akhirnya dibuatlah perjanjian Saragossa pada tahun 1526 yang menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Tidor dan kembali ke Filipina. Nah, berikutnya adalah pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Portugis di Indonesia. Tujuan tersebut lebih dikenal dengan 3G, yaitu gold, gospel, and glory. Gold untuk mencari emas atau kekayaan, gospel yaitu untuk menyebarkan agama Kristen, glory yaitu untuk mencari keharuman nama, kejayaan, dan kekuasaan. Nah, banyak perlawanan untuk melawan pengaruh kolonialisme Portugis di Indonesia ini. Nah, sedangkan kekuasaan kolonialisme Portugis ini menerapkan 3 poin, yaitu melaksanakan monopoli perdagangan, melakukan penyebaran agama, lalu sikap Portugis yang tidak bersahabat. Nah, ini berikutnya adalah pengaruh kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, ini Belanda. Pada tahun 1596 menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan sampai di Banten. Kedatangannya ditolak oleh rakyat Banten karena Cornelis de Houtman bersifat kasar dan sombong. Lalu yang kedua adalah kedatangannya disambut baik oleh rakyat Banten. Nah, ini yang mendirikan Pos ini berdiri pada tanggal 20 Maret tahun 1902 dengan Gubernur Jenderal pertamanya Fitterbott. Tujuan didirikannya pos yang pertama itu menghindari persaingan dagang antara sesama pedagang Belanda. Lalu memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing, menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, didirikannya pos ini sebagai sistem untuk mengelola atau memonopoli kekayaan alam Indonesia, terutama kekayaan rempah-rempah yang ada di Indonesia ini. Nah, hak oktroy, hak untuk memerintah di negara jajahan, hak untuk memonopoli perdagangan, hak untuk mencetak mata uang sendiri, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri, hak untuk memiliki senjata, hak untuk mengadakan perjanjian, dan hak untuk mengumumkan perang. Kedatangan Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Peter John
tahun 1619, Foch memindahkan kantor dagangnya ke Jakarta dengan alasan Jayakarta merupakan tempat yang sangat strategis, sedangkan Foch akan dengan mudah mengawasi gerak-gerik Portugis di Malaka. Foch sendiri mengganti Jayakarta menjadi Batavia. Aturan monopoli Foch yang pertama itu rakyat Maluku hanya boleh menanam rempah-rempah atas izin Foch. Luas wilayah perkebunan dibatasi oleh Foch. Harga jual pun ditentukan oleh Foch. Tempat menanam rempah-rempah pun ditentukan oleh Foch. Jadi di sini ada yang namanya sistem perbudakan antara kolonialisme dengan pribumi terutama. Jadi banyak pribumi-pribumi yang dirugikan dengan adanya sistem seperti ini. Strategi Foch dalam mengendalikan monopoli hak ekstirpasi yaitu hukum bagi para pelanggar monopoli perdagangan. Lalu pelayanan Hongi yaitu pelayanan bersenjata lengkap yang dilakukan oleh Foch untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Nah, ini dia kapal yang dulu berlayar ke Indonesia. Pengaruh kekuasaan Prancis di Indonesia. Pada tahun 1906, Napoleon mengangkat adiknya Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Prancis menguasai Belanda, berarti negeri ini menjadi daerah kekuasaan Belanda, Prancis. Perkembangan di Asia Tenggara, musuh utama Inggris penguasa Semenanjung Malaya. Lalu pada tahun 1808, Herman William Daendels ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Indonesia. Nah, ada yang tahu Herman William Daendels ini juga berpengaruh terhadap perkembangan di Jawa Barat, terutama yang ada di pembangunan jalan yang menuju arah Bandung. Silakan kalian cari tahu siapa nih Herman William Daendels ini. Lalu mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Nah, usaha Daendels ini adalah membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan, melaksanakan sistem prodi untuk kepentingan pertahanan, melaksanakan sistem perdagangan budak, menjalankan pemerintahan secara diktator. Nah, sudah kita gambar atau bayangkan sistem yang dibangun oleh Daendels ini merupakan sistem perbudakan pribumi. Bisa dibayangkan kan kalau menjalankan pemerintah secara diktator, lalu melaksanakan sistem perdagangan perbudakan, budak, lalu melaksanakan sistem prodi untuk kepentingan pertahanan, membangun jalan pos dari Anyel sampai Panarukan. Nah, itu dia. Nah, ini dia orangnya. Pengaruh kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Yang pertama, Inggris mendirikan kongsi dagang tahun 1600. Pada tahun 1811, Louis Napoleon mencopot kedudukan Daendels, diangkatlah Jenderal James. Pada tanggal 3 Agustus 1811, Inggris muncul di Batavia dan tokohnya Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Lalu berikutnya adalah Inggris mengadakan perjanjian London dengan Belanda, lalu menerapkan pajak tanah. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1816, penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Nah, ini dia gambar Thomas Stamford Raffles. Nah, ini gambar bunga Rafflesia Arnoldi. Kekuasaan diambil alih pemerintah Belanda. Kebijakan politik liberal dan tugas berat menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan adalah adanya kebijakan konservatif penyelamatan, misalnya tanam paksa, tokohnya Van de Bos. Jadi dulu ada yang namanya kebijakan tanam paksa. Pribumi disuruh dipaksa untuk menanam rempah-rempah untuk dijual ke pemerintah Belanda atau diambil dikasihkan
ke pemerintah Belanda. Latar belakang tanam paksa ini adalah Belanda terlilit utang LN. Belanda banyak mengeluarkan anggaran. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, artinya dengan modal yang sedikit tapi untung banyak. Aturannya kenapa disebut tanam paksa. Rakyat menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami perdagangan, ekspor. Tanah bebas pajak. Lalu waktu mengerjakan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanam padi. Jika ada kelebihan hasil diserahkan kepada rakyat. Kegagalan panen bila bukan salah penggarap, bencana hama ditanggung pemerintah. Penduduk yang tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja di perkebunan pemerintah selama 66 hari. Nah, ini sudah jelas kan bagaimana dahulu itu sangat pribumi ini sangat diperbudak sekali oleh bangsa-bangsa lain. Pelaksananya yaitu dilakukan dengan aturan yang cukup berat. Masih sering diselewengkan penguasa pribumi karena tingginya kultur proten, imbalan kepada penguasa lokal yang berhasil menyerahkan hasil bumi yang melebihi ketentuan. Akibatnya bagi rakyat Indonesia tidak ada kesempatan untuk mengerjakan sawah ladang sendiri. Warga desa banyak menjadi perampok. Bagi negara Belanda mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh Belanda itu besar, dan yang didapatkan oleh pribumi itu adalah semakinnya mereka merasakan kesusahan yang sangat dalam. Nah, Ratu Wilhelma menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis politik balas budi yang terangkum dalam program Trias Politika. Yang pertama adalah irigasi, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan bendungan untuk pertanian. Yang kedua, emigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi. Yang ketiga, edukasi, yaitu memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Tokoh yang menulisnya Marx adalah Haveler adalah Dawes, Dekker dengan nama samaran Multatuli. Akibat dari kolonialisme imperialisme di Indonesia. Dari segi politik, penjajahan ikut campur dari urusan kerajaan di Indonesia, menegaskan langkahnya ingin menguasai wilayah Indonesia dan menerapkan politik divide et impera, berlakunya hukum-hukum kolonial. Lalu dari sosial ekonomi, masuknya sistem ekonomi uang. Ekonomi uang memudahkan bagi pelaksanaan pemungutan pajak, peningkatan hasil bumi, lahirnya buruh upahan, masalah tanah dan penggarapannya. Sistem penyewaan tanah dan praktik kerja paksa, kesejahteraan hidup semakin merosot. Lalu dari segi kebudayaan, pengaruh budaya barat di lingkungan tradisional semakin meluas, meninggalkan jejak-jejak peninggalan budaya seperti pengaruh kata-kata dalam bahasa Indonesia, kesenian, dan bangunan-bangunan kolonial yang mempunyai arsitektur khas barat. Itu saja materi untuk hari ini atau dalam pertemuan yang pertama ini tentang kolonialisme dan imperialisme barat Indonesia. Kalau tidak ada yang mengerti atau Anda ingin bertanya dan ingin berdiskusi dengan materi ini, silakan untuk menghubungi guru mata pelajaran bahasa atau sejarah Indonesia kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.